Ya Nabi salam alaika. Kami aturkan selamat datang kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Adi Suryanto MSI, bersama Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ahmad Jazuri SMSI di Gedung Sasana, Wiyata Praja BPC Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya mohon berkenan untuk dapat menyerahkan santunan kepada Negatif. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, untuk menambah semangat kebersamaan kita acara hari ini, izinkan kami sampaikan sebuah pantun dan Bapak Ibu boleh menjawab dengan kata cakep, dengan kompak dan semangat. Nampak gadis cantik memakai kebaya, membawa obor apinya menyala.
Selamat datang Kepala LAN RI di Surabaya, di BPSDM Jatim gudangnya para jawara. Sudah hadir bersama dengan kita hari ini para tamu undangan yang istimewa. Untuk itu kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Adi Suryanto MSI. Selamat datang di Jawa Timur di Surabaya Bapak. Juga hadir bersama kita Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ahmad Jazuli SHMSI. Yang kami hormati, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Rabliato SPMP, juga para pejabat fungsional ahli utama dan pejabat struktural BPSDM Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati, seluruh peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 22 dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya. Bersama-sama kita dapat terus berikhtiar untuk meningkatkan kompetensi untuk terlaksananya birokrasi yang semakin baik guna mengoptimalkan kegiatan pelayanan publik sehingga hari ini Kamis 9 November 2023 kita dapat hadir dalam acara penutupan pelatihan kepemimpinan nasional Angkatan 22 tahun 2023. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk acara hari ini. Dan Bapak Ibu mengawali acara pada hari ini, kita dengarkan bersama laporan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, Bapak Dr. Rabliato SPMP. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Adi Suryanto, MSI, CHRM. Ini guru besarnya masih fresh from the oven. Selamat Prof atas gelar akademik tertinggi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yang merupakan gelar yang saya kira memang sudah sepatutnya beliau terima karena begitu banyaknya legasi intelektual dan legasi kebijakan selama Lembaga Administrasi Negara dipimpin oleh beliau. Yang kami hormati Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Jazuli SHMSI, yang pada sore kali ini mewakili Ibu Gubernur. Mohon izin Pak Kepala LAN, Bu Gubernur saat ini di waktu yang bersamaan sedang ada tamu yang sepertinya memang harus ditemui oleh Bu Gubernur, yakni Menteri Pendidikan Australia bersama Duta Besar Australia di Indonesia dalam rangka launching Western Sydney University di Surabaya. Jadi kita akan punya perguruan tinggi Australia yang ada di Surabaya, sehingga beliau tidak dapat hadir dan ngayu bagio langsung ke rawuhan Bapak Kepala LAN. Yang kami hormati Koordinator Widya Iswara, Bapak Dr. Wahid Wahyudi, terima kasih kehadirannya, beserta Widya Iswara Utama Pak Sumarbowo dan Bapak Ibu sekalian Widya Iswara yang hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih. Bapak Ibu para Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan saat ini, para pejabat struktural di lingkungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota se-Jawa Timur, dan para pejabat pimpinan yang timnya mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional yang hadir pada kesempatan kali ini yang kami hormati, para undangan dan yang kami banggakan, para peserta yang sebentar lagi akan menjadi alumni pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-12 tahun 2023.
dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami melaporkan pada Bapak Asisten Administrasi Umum dan Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara bahwa pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 angkatan ke-12 ini diikuti oleh 60 orang peserta, 28 peserta dari luar Provinsi Jawa Timur dan 32 peserta dari kabupaten kota di Jawa Timur, yang alhamdulillah Bapak Kepala LAN kami laporkan sampai penutupan atau pelepasan hari ini jumlahnya tetap 60. Nah, alhamdulillah ini tidak berkurang satupun. Dengan rincian dapat kami laporkan bahwa dari instansi vertikal ada dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Badan Pengawas Keuangan dan dari Badan Pusat Statistik. Sedangkan dari provinsi terdiri dari Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Sementara yang dari kabupaten kota di Indonesia terdiri dari Kabupaten Tarakan, Kota Batam, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sanggau, serta kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, Madiun, Pasuruan, Jombang, Kabupaten Madiun, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Situbondo, Tulungagung, Mojokerto, dan Kediri. Jadi ini insya Allah benar-benar NKRI Pak Kepala LAN. Secara offline atau pembelajaran tatap muka, peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional mengikuti di kampus BPSDM Provinsi Jawa Timur di Jalan Barongsari Tama, Tandes, Surabaya. Sebagaimana pedoman dari Lembaga Administrasi Negara, jumlah hari yang merupakan hari pelatihan yang diikuti adalah 107 hari pelatihan, mulai dari 4 Juli sampai dengan 9 November 2023. Ini pesertanya istimewa ini Prof. Adi, karena waktu dibuka itu Kepala BPSDM-nya Pak Dr. Aris Agung, waktu ditutup Kepala BPSDM-nya saya. Sehingga ini mengalami, bukan 2, 3 malah. Karena sempat PLT selama 3 minggu karena saya ada tugas lain. Sehingga ini mengalami 3 kepemimpinan, ini luar biasa ini. Tepuk tangan untuk peserta kita angkatan 12. Berikutnya kami laporkan pada Bapak Kepala LAN dan Bapak Asisten bahwa berdasarkan hasil evaluasi akhir pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 angkatan ke-12 tahun 2023, sebanyak 60 orang peserta dinyatakan lulus. Dengan predikat 20 peserta dengan predikat sangat memuaskan dan 40 peserta memuaskan. Berikutnya izinkan kami membacakan secara acak peringkat 10 besar PKN 32 angkatan 12 tahun 2023. Ini acak ya. Nomor 1, Bapak Ambrosius Sadau SHMSI dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kedua, Bapak Dr. Abdul Kohar AF SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang ketiga, Ibu Dr. Anda Warwindari MSI dari pemerintah Kabupaten Jombang. Ini ada Sekda Jombang nih. Sekda senior. Berikutnya adalah Dr. Ani Latifah Mkes dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Berikutnya Bapak Sidi Purnomo AK MSI dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berikutnya Bapak Kade Anton Budiharta AMD IP SHMSI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berikutnya, Bapak Wahid Masrur SSOS MM dari pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berikutnya, Bapak Franciscus Baitfax SPT MSI Baitv dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Berikutnya, Bapak Idewa Gede Wirajana SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berikutnya,
Bapak Imam Tohari SHMH dari pemerintah Kota Batam. Demikian 10 peringkat tertinggi peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-12 ini. Selanjutnya nanti mohon dengan hormat Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara mengumumkan secara resmi 5 peringkat terbaik untuk para peserta PKN tingkat 2 angkatan ke-12 ini. Dan mohon dengan hormat Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur mewakili Ibu Gubernur menyampaikan sambutan dan pengarahan kepada para peserta yang sebentar lagi akan menjadi alumni PKN tingkat 2 angkatan ke-22. Terakhir kami laporkan Bapak Kepala LAN bahwa BPSDM Provinsi Jawa Timur karena sudah dikukuhkan oleh Bapak Kepala LAN sebagai lembaga pelatihan SDM aparatur hat-trick 3 tahun berturut-turut terbaik di Indonesia. Kami atas arahan Ibu Gubernur berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas program-program pengembangan kompetensi, khususnya saat ini Ibu Gubernur concern pada aparatur sipil negara yang berada di daerah. Kalau istilahnya Pak Koordinator WI ini terpencil, kemudian terdalam dan pegunungan. Jadi pegunungan, pedalaman itu tidak terjangkau. Kami punya banyak sekali pegawai baik kabupaten, kota maupun provinsi. Alhamdulillah ini melalui program Festival ASN Belajar. Mohon izin Pak Kepala LAN, kami kasih nama Festival ASN Belajar. Kalau dikasih nama diklat itu terus nyuruh-nyuruh temannya, kamu aja yang berangkat, kamu aja yang berangkat. Tapi begitu dikasih nama festival, berebut jatah 160 orang, dia mintanya 200. Alhamdulillah antusiasme aparatur sipil negara di Jawa Timur dengan berbagai kebijakan dari Lembaga Administrasi Negara semakin antusias untuk mengikuti program pengembangan kompetensi. Kami laporkan pula Bapak Kepala LAN, beberapa waktu yang lalu Ibu Gubernur juga sudah melaunching program atau gerakan sih sebenarnya ini, sebuah gerakan yang kami sebut sebagai gerakan ASN Dahar Ngopi. Kan kerjaannya ASN itu katanya hanya dahar dan ngopi, hanya makan dan ngopi. Akhirnya gerakan itu kita buatkan gerakan yang resmi dilaunching oleh Bu Gubernur, tapi dahar ngopi ini singkatan dari tiada hari tanpa pengembangan kompetensi. Kami sudah meluncurkan program mulai Senin sampai Jumat, Bapak Kepala LAN. Senin itu ASN berbagi praktek baik atau Knowledge Sharing Forum. Selasa itu ASN bertanya, BPSDM menjawab. Rabu itu ASN mengaji. Kamis itu ASN belajar yang sekarang sudah seri 84, hari ini seri 84. Untuk ASN belajar sudah diikuti hampir 800.000 peserta Pak Kepala LAN. Kalau Jumat ada ASN sehat dan bugar. Ini semua adalah pengembangan kompetensi berbasis kanal digital yang disediakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur. Dan kami atas saran Ibu Gubernur sedang merancang khusus Sabtu Minggu, itu adalah ASN Harmoni. Bagaimana ASN kita hidup harmonis di masyarakat dan di keluarga selama hari Sabtu dan Minggu. Nah, kecuali Widya Suara, kadang Sabtu Minggu juga tetap ngajar sama Pak Asisten ini. Demikian laporan kami, Bapak Kepala LAN, mohon arahan terhadap program-program kami yang sudah kami rancang sedemikian rupa. Mudah-mudahan tahun 2024 nanti kami di BPSDM Jawa Timur semakin memasifkan program-program pengembangan kompetensi, khususnya inovasi-inovasi terkait teknik pelatihannya, pengembangan kompetensinya maupun jangkauannya. Yang selama ini Balongsari ini dianggap kampus elit yang enggak terjangkau oleh pegawai-pegawai kita yang ada di daerah-daerah terpencil, di pedalaman maupun di pegunungan, juga kepulauan. Nah, ini istilah ini ada hak ciptanya ini, hak ciptanya di Pak Koordinator Widya Suara ini. Pegunungan, pedalaman, kepulauan. Karena kita tidak menggunakan istilah terluar. Jadi memang banyak sekali di Jawa Timur pegawai-pegawai kita yang bertugas di kepulauan, pegunungan maupun pedalaman yang selama ini tidak terjangkau dengan pengembangan kompetensi. Demikian Bapak Kepala LAN, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur untuk menuju meja penandatanganan.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk bakti peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 22 kepada Alma Mater, maka dengan penuh kebanggaan para peserta memberikan hibah berupa pembangunan gapura dan jalan di kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur. Untuk itu kami persilahkan juga untuk dapat menuju meja penandatanganan perwakilan dari peserta Bapak Imam Tohari SHMH. Baik, Bapak Ibu, kita akan saksikan bersama penandatanganan berita acara diawali oleh perwakilan peserta Bapak Imam Tohari SHMH. Kami persilahkan untuk menandatangani dokumen. Dilanjutkan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Ramlianto SPMP, kami persilahkan. Dilanjutkan dengan foto bersama dengan menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani. Bapak Ibu, kita berikan aplaus yang begitu luar biasa. Baik, terima kasih. Foto bersama selesai. Berkenan untuk dapat kembali ke tempat. Sekali lagi kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk acara yang begitu istimewa pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa BPSDM Provinsi Jawa Timur telah dinobatkan sebagai lembaga pendidikan pemerintah terbaik nomor 1 tingkat nasional 3 tahun berturut-turut mulai tahun 2021, 2022 dan 2023. Untuk itu dalam kesempatan ini kita juga akan saksikan bersama video testimoni perwakilan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 22 dalam tayangan video berikut. Ini merupakan suatu pembelajaran yang sangat bagus bagi seluruh stakeholder, khususnya para pemimpin-pemimpin yang di daerah-daerah, agar untuk menambah pengalaman, wawasan, sehingga akan menambah ilmu guna untuk memajukan di daerah masing-masing. Kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan, ilmu-ilmu, terutama terkait dengan kepemimpinan. Mulai dari bagaimana kita menciptakan seorang pemimpin yang memiliki integritas, memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, baik kemampuan manajerial maupun kemampuan teknikal untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan di lingkungan pemerintah. Pelatihan yang sangat prestisius karena diikuti oleh para sebagian besar para pejabat eselon 2 atau pimpinan tinggi pratama, dan setelah berlangsung seminar atau pelaksanaan implementasi proyek perubahan yang hasilnya sangat bagus ya, inovasi-inovasi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh instansi maupun masyarakat secara luas. Sehingga dengan demikian kita berharap outputnya menjadi pejabat yang mampu berinovasi, berkreasi, dan mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Kami menyampaikan pesan kepada seluruh rekan-rekan Angkatan 22, kepada penyelenggara, mudah-mudahan dengan berakhirnya kegiatan ini silaturahmi kita tidak terputus. Mudah-mudahan kita masih sempat bertemu di lain waktu, silaturahmi kita tetap terjaga, dan kita bisa bersinergi, berkolaborasi di kesempatan yang lain.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama penyerahan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau STTPP Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 22 oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan penjabatan PIN Pemimpin Perubahan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur didampingi Kepala BPSDM Jawa Timur kepada 60 orang peserta yang akan diserahkan secara stasioner. Untuk itu mohon berkenan untuk dapat mengambil tempat di atas panggung. Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia didampingi Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak Ibu, kita ikuti bersama penyerahan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan kepada Bapak Sidi Purnomo AK FSI dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selanjutnya Bapak Basuki Soekarjono SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya Bapak Dr. Abdul Qohar AF SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berikutnya Bapak I Dewa Gede Wirajara SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya Bapak Nur Patria Kurniawan SHUT MSc dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Berikutnya Bapak Anastasius Gutara Martana SHUT MH dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selanjutnya Bapak Cipta Prasetyo Nugroho AK dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Ibu Dr. Ada Sufi Agustini MSI dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Bapak Nana Fajar Prijantoro SHMSI dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berikutnya Ibu Dr. Ada Warwindari MSI dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Selanjutnya Bapak Bambang Suntowo SC MSI Pemerintah Kabupaten Jombang.
Berikutnya Bapak Abdul Majid Nitya Agung SHMSI, Pemerintah Kabupaten Jombang. Selanjutnya Bapak Ambrosius Sadau SHMSI, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya Bapak Aspi SEMM, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Berikutnya Bapak Haji Sudarso SPDMM, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya Bapak Parihin Esos, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Berikutnya Ibu Denda Dewi Tresni Budiastuti SEMM, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya Ibu Evi Widardi SPMSI, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Berikutnya Bapak Tresna Hadi SPT, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya Bapak Tridharma Sudiana SSTP, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara. Berikutnya Ibu Nurul Istiqomah SEMM, Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya Ibu Dr. Dian Anggrahini Sulistiawati MSI, Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Berikutnya Bapak Edi Taufik SSTP, Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Berikutnya Bapak Dr. Ades Nugraha Budi Sulistia MSI, Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya Bapak Bambang Marhendrawan SPTMM, Pemerintah Kabupaten Pacitan. Selanjutnya Bapak Suparlan Esos STMM, Pemerintah Kabupaten Pacitan. Selanjutnya Bapak Kokoh Ari Hidayat SE Esos MM, Pemerintah Kota Pasuruan. Berikutnya Bapak Imam Subekti Esos MM, Pemerintah Kota Pasuruan. Selanjutnya Bapak Heri Dwi Sujatmiko Esos MM, Pemerintah Kota Pasuruan.
Berikutnya, Bapak Basuki SE, Pemerintah Kota Pasuruan. Selanjutnya Bapak Subato SPMMA, Pemerintah Kabupaten Madiun. Selanjutnya Bapak Basyudi Esos FSI, Pemerintah Kabupaten Madiun. Berikutnya Ibu Matamira Bangu Kale SSI MSI dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya Bapak Muhammad Asnawi Sabil SIG MSI dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia. Selanjutnya Bapak Kadek Anton Budi Harta AMD IP SH MSI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Berikutnya Bapak Mardi Santoso AMD IP SH MSI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selanjutnya Ibu Flora Esos dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Berikutnya Bapak Robi Yuridi Hatman Esos MT dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selanjutnya Bapak Franciscus Baitva SPT MSI dari Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Selanjutnya Dr. Ahmad Khotib dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Berikutnya Bapak Agus Cahyodo Esos dari Pemerintah Kabupaten Kediri. Selanjutnya Bapak Harsono SEMSI dari Pemerintah Kabupaten Ngawi. Selanjutnya Bapak Dr. Ades Joko Suparyadi MH, Pemerintah Kabupaten Ngawi. Berikutnya Bapak Prilayuda Putra SHMSI, Pemerintah Kabupaten Ngawi. Selanjutnya Bapak Bodani AKSMM, Pemerintah Kabupaten Ngawi. Selanjutnya Ibu Insinyur Lili Wiji Asri MMA, Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Ibu Dr. Anda Ninu Ida Suryadi MSI, Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya Ibu Dr. Ade Latifah Mkes, Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Berikutnya Bapak Dr. Ades Alibus MSI dari Pemerintah Kabupaten Sanggau.
Selanjutnya Bapak Agus Sukanto SO dari pemerintah Kabupaten Sanggau. Selanjutnya Bapak Rispa Abidin SIP FSI dari pemerintah Kabupaten Sanggau. Berikutnya Bapak Jody Irwanto SIP pemerintah Kabupaten Sanggau. Selanjutnya Bapak Suryatno SH dari pemerintah Kabupaten Situbondo. Berikutnya Bapak Wahid Masrur Esos MM dari pemerintah Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya Bapak Dr. Andes Tri Haryadi MSI pemerintah Kabupaten Tulungagung. Berikutnya Bapak Imam Tohari SHMH, pemerintah Kota Batam. Berikutnya Bapak Ridwan Afandi SSTP MM, pemerintah Kota Batam. Selanjutnya Bapak Dr. Andes Heri Wasada, pemerintah Kota Madiun. Selanjutnya Bapak Jaryanto Esos FSI, pemerintah Kota Madiun. Dan yang terakhir kami persilahkan Bapak Insinyur Edi Susanto MSI, pemerintah Kota Tarakan. Baik, penyerahan selesai. Berkenan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tetap tinggal di tempat. Kami persilahkan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia untuk dapat kembali ke tempat diikuti Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Jazuli SHMSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami banggakan, kami hormati Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Profesor Adi Suryatno MSI, Kepala Dinas Badan Provinsi khususnya Kepala BPSDM Bapak Dr. Haji Ramlianto MSI, Bapak Koordinator Widya Iswara, Bapak Dr. Haji Wahid Wahyudi, beserta para WI utama, ada Pak Imam, Pak Ismail dan semuanya, Pak Sek, Kepala Bidang Bunawang, semua alumni, saya panggil alumni karena sudah lulus ya, alumni PKP 2 yang hebat, mudah-mudahan barokah. Para sekretaris daerah yang hadir atau yang mewakili, ya, Adinda, Pak Sekda Jombang ini ya, katanya Pak Romli Sekda Jombang ya Jazuli itu penggantinya. Ya. Makasih Pak Sek selalu hadir ya, Pak Asisten Mojokerto yang lainnya mewakili. Para undangan, semua yang hadir yang saya banggakan, saya tidak bisa pantun, dinten MC sama Pak Ramli biasanya. Hanya bisanya burung dali terbang ke Eropa. Kok ciadoe. Burung dali terbang ke Eropa, izinkan Jazuli mewakili Bu Khofifah.
Kalau kemarin izin Pak Kepala LAN, kemarin tidak burung dali itu. Katanya ke Eropa, kok ke Australia. Katanya yang datang Bu Khofifah, kok Jazuli itu ya. Izin kan? Sebagaimana sampaikan oleh Pak Ramli tadi, Bu Gubernur menerima Menteri Pendidikan Australia, sehingga hari ini saya mewakili entah berapa tempat mulai tadi pagi di perpustakaan sampai sore. Kemarin juga ada yang diendang-endeng sama Pak Ramli. Jadi kemarin narasumber 4 kali, Prof. Akhirnya ada istilahnya onok gelali, ada burung dali, mirip burung dara. Jazuli seperti Widya Iswara. Tepuk tangan untuk Jazuli ya. Makanya saya sekarang di provinsi itu Pak Sekda Jombang ya. Doktor saya sekarang sudah bukan doktor humoris causa, banyak humornya. Sekarang menjadi doktor honoris causa, banyak honornya sekarang ya. Tapi kan halal ya Pak Wakid ya. Setelah itu kemarin ketemu ya Pak Ismail sama Pak Imam ini, kapan saya disambangi. Pak Imam izin, Prof kami dulu Sekda Jombang, sebelumnya di Mojokerto. Kemudian ke provinsi tidak ujuk-ujuk asisten Prof, jadi staf ahli dulu. Nah, staf ahli yang nyambangi ya Pak Imam ini, saya disambangi. Iya, ngapunten. Betul, Pak Ramli mengingatkan. Jadi staf ahli, ada yang staf ahli yang ikut ini ya. Memang kalau tidak pawaan staf ahli tidak bisa, Prof. Karena staf ahli betul-betul harus pemikir. Bendino mikirku nasibku kok gini terus itu lah. Tepuk tangan tuh staf. Nah, tapi sebenarnya ngapunten Pak Masdar dulu pernah menyampaikan, izin Prof kami ini alumni diklat sini Prof. Alumni diklat PIM 2 tahun 2004, sudah lama sekali. Jadi orang itu sebenarnya dimanapun lembaganya tergantung, yang utama tergantung orangnya. Kalau orangnya kreatif, insya Allah tidak bakal kekurangan pekerjaan. Saya menggunakan prinsip waktu staf ahli, menggunakan prinsip kemiri ditek-tek, gak ditari ngetek. Waktu saya tawarkan, undangan aku, sudah tiap hari itu. Wong itu PJ Sekdanya Pak Wakid. Wes Pak Jajulan dia pergi kemana diundang, ya dapat UH, dapat honor, alhamdulillah. Saya tidak ingin pidato panjang ini kuandel, tapi intinya hari ini Bu Gubernur mohon maaf tidak bisa hadir. Seraya beliau menyampaikan selamat dan sukses kepada para peserta yang hari ini sudah lulus. Alhamdulillah semuanya dinyatakan lulus dengan hasil diridhoi. Ya, ada yang memuaskan, sangat memuaskan, tapi semuanya diridhoi. Jadi kalau diridhoi itu nanti alumninya sukses semuanya. Yang kedua, mohon kepada para peserta yang sudah alumni ini hendaknya dibangun jaringan network. Jadi jangan sampai selesai diklat ini putus hubungan. Karena apa? Diklat saat ini ada daring, ada luring. Untung masih ada tatap muka luringnya. Andaikan daring semuanya, gak kenal koncone. Ya, alhamdulillah. Sehingga dengan ketemunya yang offline inilah akan menjalin keakraban, kebersamaan, bisa sharing. Mohon maaf, sering saya sampaikan bahwa kualitas seseorang mengikuti diklat itu bukan tergantung dari sejauh mana dapat materi dari para narasumber Widya Iswara, tapi sejauh mana bisa memanfaatkan interaksi sesama peserta dari berbagai macam profesi, bermacam daerah, dan berbagai macam latar belakang pendidikan. Ketika berinteraksi inilah akan mendapat ilmu yang sangat-sangat istimewa karena tidak bisa diterima, diperoleh kecuali dalam pendidikan ini. Tepuk tangan untuk saya diklat. Mbah-mbah kita dulu mengatakan istilahnya itu seperti padi ditumbuk. Padi ketika ditumbuk itu bukan karena tumbukan itu padi melentes. Melentes bahasa Indonesianya lupa ya. Terkelupas. Jadi melentesnya bukan karena tumbukan itu. Enak melentes saja ya. Tetapi karena gesekan sesama padi, karena gesekan-gesekan, ketemu kepala dinas pendidikan Batam, ketemu kepala perizinan Surabaya, ketemu dari Bali, akhirnya itu yang paling penting. Jadi melentesnya apa? Melentesnya. Dapatnya ilmu
Itu ya yang paling banyak dari ketemu bersama-sama. Karena itu hendaknya dijaga komunikasi ini, WA grupnya jangan sampai dikeluarkan. Mohon maaf, isi hal-hal yang positif untuk demi kemajuan panjenengan di WA grup. Ada WA grupnya peserta? Ada. Tapi jangan diisi macam-macam. Nanti seperti kemarin karena diisi macam-macam dikeluarkan dari grup. Ada kan? Karena dikeluarkan dari grup diancam dibunuh. Lihat kemarin ada WA ya. Tapi kalau PIM 2 enggak ya. Jadi kalau ini kan sudah orang akademisi, betul? Nah, betul. Mau saya terangkan betul nanti kedawan ini ya. Izin Prof sedikit saja Prof ya. Bahasa ternyata menggambarkan status pendidikan seseorang. Waktu Obama presiden itu ke istana itu ada pas pamres sakit gigi. Karena sakit gigi dia tanya kepada cleaning service, Master sakit gigi, hospital rumah sakit Tamrin ke utara ya. Jawabnya cleaning service, itu. Apa itu artinya? Akhirnya di depan ada protokol, Master rumah sakit Tamrin ke utara ya. Benar. Tambah bingung lagi, itu itu benar. Nah yang ketiga ini polisi, Master rumah sakit hospital Tamrin ke utara. Dijawab, betul. Tambah bingung namanya pas pamres ini, gigi sudah sakit. Yang akhirnya Pak polisi, apa ya jawaban nggak sama? Itu sama saja artinya, benar betul sama. Hanya itu latar belakang pendidikannya beda. Kalau yang jawab itu tadi apa? Itu ijazah SD. Nah yang jawab benar tadi, yang jawab benar itu ijazahnya SMA. Lah Bapak kok jawab betul Pak polisi? Kalau betul itu jawaban sarjana. Berarti Pak polisi sarjana ya? Gitu. Silakan senyum dulu sebelum ada perda larangan tertawa. Yang terakhir, pendek kata jadi pejabat. Ini sudah saya sampaikan kemarin belum ya? Belum. Yang ditepuk tangani sudah ya? Ganti yang lain. Pendek kata saat ini sudah mulai hangat-hangatnya pemilu. Saya minta PSN ini cerdas. Cerdas dalam arti suasana politik yang panas ini. Kami juga wakil ketua Korpri Prof saya tanamkan, saya sampaikan teman-teman. Ayo jadi PNS yang cerdas. Tidak ikut politik tapi paham cerdas akan politik. Setuju? Betul? Sarjana semuanya. Jadi pendek kata, kita ini harus mensukseskan pemilu, pesta demokrasi. Namanya pesta demokrasi, kita harus mensukseskan apalagi sebagai aparatur. Pesta yang kudu seneng. Jangan sama dengan olahraga. Kita olahragakan masyarakat dan mengolahragakan masyarakat. Nek pemilu enggak bisa. Kita masyarakatkan pemilu dan memilukan masyarakat. Jangan ya itu ya. Makanya kita harus cerdas menyikapi suasana politik. Kita ini PNS semuanya. Tegak lurus kata Pak Kepala LAN. Jadi loyal kepada atasan dalam arti untuk melakukan tugas loyal kepada negara. Pendek kata cerdas, paham politik walaupun tidak ikut politik. Boleh beda pilihan tapi di bilik suara saja. Dalam arti filosofinya mengikuti filosofinya Kancil Pilek. Sudah ini belum ya? Ini semester 9 mestinya ini ya. Izin Pak Kalan, di Kancil Pilek itu ceritanya macan raja hutan. Raja hutan namanya raja. Habis pesta makan bangkai. Kuda dipanggil, kuda sini. Ada apa raja? Coba bau mulut saya ini bagaimana? Kuda pemberani. Raja, bau mulut raja, busuk raja. Loh menghina saya. Raja, terkam mati kuda itu. Gara-gara bilang bau mulut raja, busuk. Kemudian yang kedua kambing dipanggil. Kambing, ada apa raja? Coba bau mulut saya habis pesta makan bangkai. Kambing dengan ketakutan. Waduh raja, harum raja. Kata raja hutan macan, kamu ABS, wong bau bangkai kok harum. Terkam mati juga. Ini kuda mati, kambing mati. Yang ketiga ini akhirnya kancil. Kancil, ada apa raja? Coba bau mulut saya ini bagaimana? Izin raja, coba menguap raja, angop. Sekali sampai 3 kali, raja
Baunya gimana kamu? Dibaleni lagi ya. Goblok aku raja aku iki. Akhirnya dibalen sampai 5 kali. Bagaimana bau mulut saya? Maaf raja, saya pilek raja. Ya inilah kiranya ngerti tapi pura-pura tidak ngerti. Jadi ASN sekarang insya Allah kalau itu diterapkan, paham politik tapi tidak usah ikut-ikut, nanti tambah nggak selamat. Barangkali itu sambutan kami mewakili Bu Gubernur, mohon maaf para peserta, utamanya Bapak Prof. Adi, karena Bu Gubernur betul-betul ingin hadir, tapi hari tidak hadir. Untuk peserta jangan khawatir, di tengah-tengah acara sudah dihadiri kemarin ya, ketika sudah kesauran kehadiran Bu Gubernur. Terima kasih, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kini tiba saatnya kita simak dan ikuti bersama sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sekaligus berkenan menutup acara pelatihan kepemimpinan nasional yang terhormat Profesor Dr. Adi Suryanto MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia, tentu saya mengajak tindak-tintinya untuk kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Maha Kuasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita hari ini bisa melaksanakan upacara pelepasan peserta PKN tingkat 2 angkatan ke-12 di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati, kita banggakan bersama Gubernur Provinsi Jawa Timur yang pada kesempatan ini diwakili oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Zazuli, Asisten 3 Provinsi Jawa Timur, dan juga tentu Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, sahabat saya Pak Ramli dan juga jajarannya, dan juga Pak Ibu sekalian para widaiswara, ada Pak Wahid, Pak Imam, semuanya, dan juga Bapak Ibu sekalian tamu undangan, ada Pak Sekda Jombang saya tadi perhatikan, ada beberapa asisten dan juga perwakilan dari instansi pengirim peserta dan kawan-kawan peserta PKN tingkat 2 yang sebentar lagi jadi alumni yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin berikan apresiasi kepada BPSDM Provinsi Jawa Timur atas prestasi yang terus-menerus diukir, ya diraih. Tadi sampaikan memang betul BPSDM Provinsi Jawa Timur ini telah meraih 3 kali berturut-turut ya hat-trick sebagai lembaga pelatihan terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian harus berbangga bisa ikut PKN tingkat 2 di Provinsi Jawa Timur. Kalau enggak di Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian mungkin di tempat lain tidak akan merasakan pengalaman seperti di Jawa Timur ini. Mengapa BPSDM Provinsi Jawa Timur bisa meraih prestasi yang gemilang? Tentu di balik itu semua, pertama ada leadership, ada kepemimpinan, mulai komitmen dari Ibu Gubernur dan juga diterjemahkan oleh kawan-kawan di BPSDM dengan baik. Jadi nggak mungkin sebuah organisasi bisa maju kalau leadership-nya juga tidak mendukung. Saya buktikan Pak. Banyak kawan-kawan pemerintah daerah, khususnya kabupaten kota, minta difasilitasi oleh LAN adanya laboratorium inovasi. Mungkin sebagian juga pernah kerjasama dengan kita. Ternyata tidak semua daerah yang difasilitasi lab inovasi itu kemudian berhasil. Ada sebagian kecil yang ternyata tertatih-tatih, tidak juga bisa tumbuh berkembang inovasi di situ. Setelah kita cek, teliti kembali, ternyata satu adalah dukungan seorang pemimpin yang menjadi kunci keberhasilan sebuah perubahan. Untuk itu maka leadership training atau PKN tingkat 2
ini kita memang sengaja desain sedemikian rupa, kita ingin agar kita bisa menyiapkan banyak sekali pemimpin-pemimpin perubahan. Ini mohon maaf ya, istilah pemimpin perubahan itu sudah kita pakai bertahun-tahun, 8 tahun ya sebelum ada pasangan yang mengusung perubahan. Jadi mereka yang meniru kita, Pak. Kenapa ini penting? Karena ketika awal reformasi dengan Perpres 11 tahun 2011, itu salah satu analis dari tim independen reformasi birokrasi, mengapa pergerakan reformasi birokrasi lamban? Karena ternyata tidak tersedia banyak reformers di birokrasi. Maka dengan berbagai macam upaya kita dorong. Mulai dari leadership trainingnya, dulu kita siapkan ada champion inovasi ya Pak Ramli ya, kemudian ada Reform Leaders Academy dan seterusnya. Tujuannya satu, kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin perubahan di sektor birokrasi yang bisa mengakselerasi perubahan atau reformasi birokrasi. Kenapa? Filosofinya, kalau kata Pak Kiai, kalau mau mandi basah, itu ya diguyurlah dari kepala. Kalau kepalanya nggak diguyur hanya dari leher, apalagi setengah badan, nggak akan itu semuanya basah. Maka perubahan pun itu harus mulai dari atas. Karena kultur kita, kultur patrimonialistik, di mana pemimpin itu akan dicontoh, akan menjadi inspirasi, akan diikuti oleh stafnya, oleh koleganya, oleh orang lain. Untuk itu, kemampuan kita mengembangkan inovasi di sektor publik menjadi penting. Bapak Ibu sekalian, 107 hari yang disampaikan Pak Ramli bahwa PKN ini demikian cukup lamanya. Padahal sebenarnya tadinya lebih lama lagi, Pak. Awalnya kita desain 6 bulan. Pas rapat di istana saya diprotes menteri-menteri. Pak Kepala, terlalu lama itu 6 bulan, kita nggak bisa kerja, gubernur juga begitu. Ya, akhirnya ya sudahlah, saya ngalah, kita mampatkan jadi 4 bulan. Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa kesempatan saya coba benchmark ke banyak negara terkait dengan leadership training. Pertama, kesimpulannya, belum saya temukan ada leadership training di tingkat kepemimpinan yang semuanya 100% adalah daring. Jadi pasti ada luringnya, ada tatap mukanya. Kenapa? Karena leadership itu soal bagaimana kita bisa bicara dengan orang lain, bisa mempengaruhi orang lain, bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa bertukar pikiran. Yang kedua, di banyak tempat leadership training itu adalah merupakan sebuah proses pembelajaran yang cukup panjang. Di Australia kira-kira 11 bulan. Di India 2 tahun. Proses pembelajarannya. Di kita 4 bulan orang sudah merasakan lama sekali. Padahal di banyak tempat ada yang lebih lama dari kita. Nah, Pak Ibu sekalian, kita pilih jalan tengah. Kita lakukan blended, ada yang e-learning, ada daring, ada luring. Pak Ibu sekalian, masih banyak juga cerita kawan-kawan alumni yang menyampaikan ke kita, Pak Kepala, ini nampaknya diklatnya terlalu lama daringnya. Maunya luring terus, maunya di kelas terus. Mengapa saya bilang gitu? Udah tua Pak, duduk di komputer lama-lama juga pinggangnya pegel. Saya bilang iya juga. Anak saya dulu waktu zaman COVID awal-awal, yang SD itu Pak, saya perhatikan 5 menit pertama depan komputer dengan seragamnya masih tegak duduk di depan komputer. 5 menit kedua sudah mulai santai. 5 menit berikutnya udah mulai glosoran itu. 5 menit berikutnya ngilang. Ya, biasanya kalau daring Pak, ada aja yang ngilang Pak. Semua tempel foto segala macam. Kayak disambi makan, disambi ngopi, disambi ngerokok dan sebagainya. Nah, Pak Ibu sekalian, kita paham dengan kondisi itu. Makanya saya katakan ke teman-teman,
bahwa proses pembelajaran daring bukanlah mengalihkan proses pembelajaran klasikal ke dalam aplikasi. Kalau itu cuma mengalihkan, ya teman-teman pegal semua. Maka pengembangan cara belajar kita, metode belajar kita harus kita perbaiki bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, hari ini kurang lebih genap 10 hari, undang-undang baru ditetapkan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 23 tentang manajemen aparatur sipil negara sebagai pengganti Undang-Undang 5. Banyak perubahan signifikan. Kenapa undang-undang itu sebagai undang-undang pengganti? Bukan perubahan, karena sebagian besar substansinya berbeda. Termasuk kalau Undang-Undang 5 menyebutkan bahwa setiap ASN memiliki hak untuk melakukan pengembangan kompetensi. Namanya hak, Pak. Kata Pak Kiai Zazuli, hak itu boleh diambil, boleh enggak dilaksanakan juga enggak dosa. Tapi di Undang-Undang 20 jelas dinyatakan bahwa setiap aparatur sipil negara wajib mengembangkan kapasitas dan kompetensinya. Maka hukum belajar bagi ASN berdasarkan undang-undang baru adalah wajib. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membangun kultur belajar bagi ASN? Kalau tadi Pak Ramli sampaikan yang di pegunungan, yang di kepulauan, ya di tempat-tempat terpencil tidak pernah terjangkau. Pak Ramli, jangankan di tempat-tempat yang begitu, Pak. Di Jakarta, saya pernah rapat ke sebuah kementerian. Karena Jakarta susah ditebak, saya berangkatnya agak awal, biar nggak macet. Ternyata betul, nggak macet, sehingga datang lebih awal. Saya lihat, wah masih setengah jam lebih, melipir saya, cari kantin. Ngopi dulu di kantin. Di kantin ada beberapa pegawai yang sudah senior. Kenapa saya tuh senior? Karena rambutnya sudah meninggalkan dunia hitam. Saya tanya, Pak, Bapak senior di sini ya? Iya Mas, sudah mau pensiun Pak? Iya, sebentar lagi saya pensiun. Udah berapa lama mengabdi? Sudah 30 tahun lebih Mas. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, mau pensiun sehat. Itu adalah merupakan anugerah. Ngobrol-ngobrol, saya tanya, Pak coba Bapak ingat-ingat. Sejak Bapak jadi CPNS 30 tahun yang lalu lebih sampai mau pensiun, berapa kali ikut diklat? Jawabannya enggak lama. Alhamdulillah Mas, seingat saya sejak CPNS mau pensiun, saya ikut diklat sekali. Apa itu? Prajabatan. Pak, luar biasa birokrasi Indonesia. Di satu sisi kita dihadapkan pada harapan-harapan yang luar biasa, yang besar. Harus bisa melayani dengan baik, bekerja profesional, macam-macam. Tapi pegawainya tidak pernah dibelajarkan dengan baik. Bahkan ada seorang kepala BKPSDM Kabupaten datang ke ruangan saya, Assalamualaikum Pak Adi, Waalaikumsalam, gimana kabarnya? Baik Pak, sehat. Saya cuma mau curhat. Tahun ini di kabupaten saya tidak ada sepeser pun anggaran untuk pengembangan kompetensi PNS. Kenapa? Karena dicoret semua Pak. Karena cara berpikir kita masih berbeda. Ada yang melihat bahwa pegawai itu adalah merupakan faktor produksi. Ini orang-orang ekonomi nih, ya, faktor produksi. Jadi apapun biaya anggaran yang dikeluarkan untuk pegawai dianggap sebagai pemborosan. Padahal pegawai adalah merupakan human resource di dalam organisasi, yang mana pengembangan kapasitas kompetensinya merupakan sebuah keniscayaan kalau kita ingin memperbaiki aset yang kita miliki. Untuk itulah hari ini maka cara berpikir kita harus kita rubah. Model penganggaran segala macam juga harus kita rubah. Kita sedang berpikir keras bagaimana caranya agar semua ASN dimanapun, mau di kepulauan, mau di pegunungan, mau dimanapun, dia harus mau belajar. Karena belajar adalah merupakan cara yang paling tepat untuk kita bisa melakukan reformasi birokrasi. Katanya kalau kita tidak mau belajar, kita akan tertinggal, kita akan mati, ditinggal oleh perubahan itu. Untuk itu maka saya berharap kawan-kawan selesai pelatihan, sadarlah, satu langkah keluar dari pintu belakang sana. Bapak Ibu sekalian, pin sudah dipasang di sebelah kiri, dada kiri. Itu artinya apa? Satu langkah keluar dari pintu sana, kita harus punya kesadaran baru. Pertama, Bapak Ibu sekalian adalah merupakan pemimpin-pemimpin perubahan yang harus mampu
mendorong tumbuh berkembangnya inovasi di instansinya masing-masing, mampu memotivasi stafnya untuk melakukan perubahan. Dengan demikian maka birokrasi akan semakin lebih baik. Karena apa? Karena diisi dengan pemikiran-pemikiran baru, cara-cara baru, metode-metode baru yang lebih efisien, yang lebih efektif. Maka peran seorang pemimpin itu sangat sentral. Jadilah pemimpin yang senantiasa meninggalkan legacy baik dimanapun berada. Bapak Ibu sekalian, saya dari dulu selalu punya prinsip satu. Dimanapun saya bekerja harus meninggalkan perubahan, meninggalkan legacy bagus untuk kawan-kawan. Yang akibatnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali ke tempat lama, suatu saat kita sudah keluar dari tempat yang lama, di tempat baru, kita balik lagi, alhamdulillah, teman-teman masih menyapa dengan baik, mengingat apa yang sudah pernah kita lakukan dengan baik. Coba kalau Bapak Ibu sekalian nggak pernah menanamkan kebaikan, nggak pernah memberikan legacy baik, ketika Bapak Ibu pindah, balik lagi, orang nanya aja nggak ada, ngasih senyuman aja nggak ada, disapa aja nggak ada. Demikian sakit hatinya kita. Itu aja ukuran, Pak. Untuk itu maka Bapak Ibu sekalian, kita berharap kawan-kawan lulusan PKN 2 ini akan menjadi pemimpin-pemimpin reformasi birokrasi dengan kolaborasi yang tadi sampaikan Pak Kiai, interaksi, komunikasi, silaturahmi satu sama lain sejatinya selama 107 hari. Bapak Ibu sekalian telah menyatu dalam sebuah learning community yang saling berinteraksi, belajar satu sama lain, menimba pengalaman dari satu dan lainnya. Maka setiap peserta PKN 2 adalah merupakan guru bagi yang lain, merupakan narasumber bagi yang lain. Karena kita tidak boleh berasumsi bahwa ada peserta yang lebih hebat, lebih bagus dan sebagainya. Semuanya sama, masing-masing punya latar belakang, masing-masing punya kepiawaian masing-masing dengan jam terbangnya masing-masing. Maka nggak ada yang lebih bagus, kecuali pengalamannya yang berbeda-beda. Interaksi tadi dalam sebuah learning community, maka tentu akan membangun sebuah inspirasi baru, pengetahuan baru. Demikianlah yang kita harapkan, dan tentu saya berterima kasih kepada Pak Ramli dan teman-teman semua di sini, dan juga para widaiswara, Pak Wahid, Imam, dan lain semuanya yang telah bekerja sama dengan baik, karena berhasil tidaknya sebuah pelatihan itu sangat tergantung banyak komponen berkolaborasi, penyelenggara, peserta, widaiswara, dan seterusnya. Kenapa peserta PKN 32 angkatan ke 22 ini semuanya lulus semua? Satu kuncinya, pasti kompak. Setiap kelas yang ada peserta tertinggal atau hasilnya ada yang di bawah, saya cek pasti kelasnya tidak harmonis. Sesama peserta tidak harmonis, dengan widaiswara nggak harmonis, apalagi dengan penyelenggara. Isinya ribut terus. Alhamdulillah di Jawa Timur tidak pernah saya dengar itu, Pak. Di tempat lain saya pernah ikut penutupan seperti ini, saya mendengarkan perwakilan peserta bicara. Isinya evaluasi kepada penyelenggara. Saya cek itu, ya, saya catat ada 19 rekomendasi dari peserta PKN tingkat 2. Isinya satu, gelas kurang, piring kurang, sendok kurang, nasinya kurang, sayurnya terlalu asin, segala macam. Dari 19 itu, hanya satu poin rekomendasi yang terkait dengan perbaikan kurikulum. Bapak Ibu sekalian, PKN tingkat 2 gitu loh, ya, mau ngasih rekomendasi itu yang bermutu, ya. Kalau cuman sendok kurang, nasinya kurang, segala macam, apa sayurnya kasinan, itu ya tadi Pak ya, Pak Kiai ya, SDHO tadi, ya, itu peserta latsar lah ya. PKN 2 itu kita harapkan bisa berikan masukan kritik terkait dengan perbaikan kurikulum, metode proses, segala macam. Memang banyak yang ngeluh, Pak Kepala, ini 4 bulan nggak cukup bikin proyek perubahan, Pak. Apalagi kita kan nggak cuti, nggak libur, kita tetap kerja sehari-hari. Memang masalah. Karena menurut saya, pada kenyataannya nanti Bapak Ibu sekalian, ya selama bekerja harus mampu melakukan perubahan, melakukan inovasi. Nggak ada perintah pimpinan, misalnya Pak Gubernur, Pak Ramli, coba bikin perubahan di BPSDM ya, saya kasih cuti kamu 4 bulan.
Nggak ada Pak, nggak ada. Saya pun seperti itu, di tengah-tengah pekerjaan rutinitas kawan-kawan, kalian harus punya waktu untuk belajar, untuk mengembangkan kapasitas, untuk melakukan terobosan-terobosan baru. Jadi kalau ada permintaan seperti dulu, ya peserta diklat seperti dulu dikasih surat bebas tugas dari pekerjaan-pekerjaan, nggak ada. Ya, memang kita tidak bebaskan, karena kita harapkan dengan kebiasaan kita bekerja sambil melakukan perubahan itu harus kita tanamkan. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu terima kasih juga kepada para peserta yang telah berhasil meraih prestasi. Biasanya ada kategori ketiga Pak, kalau tadi kan sangat memuaskan. Ada kategori ketiga yaitu kategori baik, yang keempat kurang baik. Nah kalau kurang baik itu biasanya nggak lulus Pak. Tapi alhamdulillah kategori ketiga yang baik saja nggak ada di sini. Semuanya sangat memuaskan dan memuaskan. Sudah begitu jumlahnya 20 orang pula. Ya, Pak Ramli ingat dulu ketika desain diklat ini pertama saya kembangkan, maka PKN 32 itu BPSDM berebut berapa orang yang ditunda kelulusannya. Di Jawa Timur pernah ya, 10 atau berapa, di Makassar 20, di Bandung pernah 25 orang ditunda kelulusannya. Karena waktu awal-awal kita ingin bahwa tidak semua orang bisa lulus ikut PKN 2. Tidak boleh seperti cerita dulu. Diklat PIM itu dikritik dulu. Orang ikut diklat PIM itu kambing saja lulus. Kasih dasi, kasih jas, suruh masuk kelas lulus. Dan betul Pak, saya lihat dulu ketika saya diklat PIM 2, banyak peserta yang hanya absen, datang ke kelas, dengerin ceramah, nggak ngapa-ngapain, lulus. Karena pekerjaan, tugas, bikin paper, kertas kerja, semua dikerjakan oleh orang lain. Yang biasa kita sebut dengan ghostwriter. Nggak pernah pegang laptop, nggak pernah pegang komputer, tapi besok pagi kertas kerjanya selesai. Sekarang nggak bisa. Kalau kawan-kawan tidak langsung terjun, memahami perubahan itu, proyek perubahan itu nggak bisa. Itu yang kita lakukan perubahan. Baik, tadi saya diperintah Pak Ramli untuk mengumumkan 5 peserta terbaik. Saya akan umumkan. Jadi Pak Ibu sekalian, tugas saya mengumumkan. Ya, kalau ada yang protes silakan ke Pak Ramli, bukan ke saya. Tugas saya mengumumkan. Tapi tentu keputusan ini sudah diambil secara bersama-sama, penyelenggara, bidai suara, para coach, para penguji dan lain sebagainya. Dan dari 10 peserta yang disampaikan Pak Ramli tadi, maka pada kesempatan yang berbahagia, inilah 5 peserta terbaik PKN tingkat 2 angkatan ke-22. Saya bacakan mulai urutan ke-5 terbaik. 5 peserta terbaik, ke-5 peserta terbaik diperoleh oleh peserta atas nama Dr. Ani Latifah, MKes, dari pemerintah Kota Pasuruan. Mana Bu Ani? Berdiri? Oh, Kabupaten Pasuruan. Kemudian peserta terbaik keempat diperoleh oleh Idewa Gede Wirajana, SHMH. Berdiri Pak. Ya, terima kasih. Dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan peserta ketiga terbaik diperoleh oleh Dr. Anda Warwindari MSI dari pemerintah Kabupaten Jombang. Ini ada Pak Sekdanya nih. Dan peserta terbaik kedua diperoleh oleh peserta dari pemerintah Kota Batam atas nama Imam Tohari. Terima kasih Pak. Dan peserta terbaik pertama diperoleh oleh peserta atas nama Kadek Anton Budiharta, Instansi Kementerian Hukum dan HAM. Makasih Pak Kadek. Baiklah Pak Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta PKN tingkat 2 angkatan ke-22 yang semuanya lulus dengan predikat memuaskan dan sangat memuaskan. Ini prestasi capaian luar biasa.
Dan selamat kepada peserta yang telah memperoleh predikat memuaskan 20 orang, dan tadi ada ranking 10 besar, dan terakhir 5 peserta terbaik. Peringkat prestasi tadi adalah merupakan sebuah apresiasi terhadap proses pembelajaran selama ikut diklat PIM. Tetapi, apakah Bapak Ibu sekalian betul-betul akan menjadi pemimpin perubahan yang sejati, akan dibuktikan setelah PKN selesai. Dan kembali ke tempat, apakah bisa mengukir prestasi dan banyak melahirkan inovasi-inovasi baru. Hari ini, hari yang sangat baik, saya akan melepas Bapak Ibu sekalian ke dunia nyata. Karena konsep kita itu pelepasan peserta. Artinya apa? Karena proyek perubahan belum selesai, Pak. Masih jangka pendek. Jangka menengah, jangka panjang terus dilakukan. Diklat boleh ditutup, tapi proyek perubahan tidak boleh selesai hanya ketika diklat ditutup. Maka pada hari ini, saya senantiasa meminjam istilahnya Khalil Gibran ini. Makanya anak saya kasih nama Gibran juga, tapi bukan Gibran Cawapres ya. Saya meminjam istilah Khalil Gibran, 60 orang hari ini ibarat anak panah. Akan diluncurkan dari kampus BPSDM Provinsi Jawa Timur sebagai kawah candra di muka. Tentu kita berharap bahwa 60 anak panah ini akan sampai pada tujuan dan yang dicita-citakan. Tentu kita juga paham, bisa jadi dari 60 anak panah tadi ada yang tidak sampai pada tujuan. Mengapa? Pertama, mungkin tidak terlalu fokus membidik sasaran sehingga tidak tepat anak panah tadi arahnya. Yang kedua, kemungkinan tidak cukup energi, tidak cukup usaha untuk menarik busur kuat-kuat sehingga anak panah tadi tidak sampai pada tujuan. Dan yang ketiga, bisa jadi sudah fokus, tarikan busur sudah kuat, tetapi ternyata di luar sana terpaan angin demikian kencang. Kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin juga kencang terpaan anginnya. Untuk itu maka kuncinya adalah tetap istiqomah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat kembali ke instansinya masing-masing, selamat kembali ke keluarga, dan diingat-ingat alamat rumah masing-masing Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan pulangnya ke tempat lain. Ini saya pernah ditelepon Pak oleh seorang istri peserta. Hari ini ditutup, besok istrinya telepon. Pak izin mau nanya, katanya informasinya PKN-nya sudah tutup kemarin, tapi suami saya belum pulang sampai rumah. Kok bisa? Saya tanya penyelenggara, coba cek ketua kelasnya, kok ada peserta yang menghilang? Ternyata dicek ketua kelasnya, betul Pak. Kenapa? Karena setelah penutupan, peserta langsung reuni. Jadi nggak pulang ke rumah, tapi langsung reuni Pak. Jadi saya harap reuninya kapan-kapan aja, ya, jangan setelah ini. Jadi saking kompaknya mereka nggak mau berpisah, ini akibat terlalu banyak di kelas Pak, ya, nggak mau berpisah, maka mereka niat, pokoknya habis penutupan kita kumpul lagi di puncak gitu kan, nggak ngomong sama istrinya, akhirnya istrinya nyari-nyari. Nah mudah-mudahan kelas ini nggak ada acara lagi, langsung pulang Pak, ya, lapor diri ke istri, ya, lapor diri ke atasan. Salam buat atasan, salam buat keluarga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa sehat walafiat, diberikan keberkahan, diberikan kesuksesan, dan saya tunggu di PKN tingkat 1. Demikian, maka dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan ridho, ikhtiar kita, diklat kita ini akan bermanfaat untuk kebaikan kita dan juga orang lain. Hari ini saya lepas teman-teman peserta dan diklat PKN tingkat 2 saya tutup secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon berkenan Kepala Alan RI untuk dapat tepat tinggal di tempat. Selanjutnya turut mengundang Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dan juga Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan kepada 5 peringkat terbaik peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 22. Baik, kami persilahkan untuk seluruh penerima peringkat Bapak Kadek Anton Budi Harta AMDI PSI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk dapat hadir di atas panggung. Selanjutnya Bapak Imam Tohari SHMH dari Pemerintah Kota Batam, Ibu Dr. Anda Warwindari MSI dari Pemerintah Kabupaten Jombang, Bapak Idewa Gede Wirajana SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Ibu Dr. Adi Latifah MKes dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Baik Bapak Ibu, kita akan saksikan bersama penyerahan piagam penghargaan kepada 5 peringkat terbaik pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 22. Yang pertama diberikan kepada Bapak Kadek Anton Budi Harta AMDI SI dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Lanjutkan dengan pengalungan medali oleh Bapak Asisten Administrasi Umum. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Imam Tohari SHMH dari Pemerintah Kota Batam. Juga diberikan kepada Ibu Dr. Anda Warwindari MSI dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Selanjutnya kepada Bapak Idewa Gede Wirajana SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan yang terakhir diberikan kepada Ibu Dr. Adi Latifah MKes Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh penerima penghargaan pada hari ini. Mohon izin untuk dapat foto bersama Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Baik, mohon izin foto bersama kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Terima kasih, kita berikan aplaus Bapak Ibu yang begitu luar biasa. Berkenan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia untuk dapat kembali ke tempat, diikuti oleh seluruh pejabat pendamping dan seluruh penerima penghargaan. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu Bagi Bu Negeri. Seluruh hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, sebagai bentuk syukur atas segala kelancaran dan keberkahan acara pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa bersama, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmalus Solihin SHMM. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan ungkapan puji syukur atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan upacara penutupan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-22 dengan lancar. Semoga acara ini selalu mendapat berkah dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kasih sayang-Mu pada kami, agar dalam acara penutupan pelatihan ini sebagai tonggak alumni untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam tugas membangun bangsa dan negara, dan berikanlah kesabaran dan keikhlasan dalam mengamalkannya, agar menjadi hamba yang muttaqin di hadapan-Mu. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur dan mohon ridho-Mu atas terlaksananya pelatihan ini dengan baik. Jadikanlah pertemuan di antara kami selama ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat, agar dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat, serta jadikanlah pula perpisahan di antara kami perpisahan yang dipenuhi dengan berkah dan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar, berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah pula kepada kami bahwa yang salah itu tetap salah, berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, sebelum kita menutup acara pada hari ini, kita akan terlebih dahulu menyaksikan sebuah persembahan dari tim paduan suara, 2 tembang lagu sebagai pamungkas acara Rungkat dan Manusia Kuat. Kita berikan aplaus Bapak Ibu untuk tim paduan suara.
punya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Terima kasih. Kembali kita berikan aplaus Bapak Ibu yang luar biasa untuk tim paduan suara. Dan menutup perjumpaan kita pada acara hari ini, marilah kita abadikan momen kebersamaan hari ini dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami persilahkan seluruh rekan-rekan fotografer yang hadir untuk dapat mengambil gambar dari atas panggung. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk dapat bangkit berdiri, mohon izin. Ya, kami persilahkan untuk dapat bergeser merapat Bapak Ibu. Kami persilahkan. Baik, sekali lagi kami persilahkan Bapak Ibu untuk dapat merapat. Baik, sudah siap? Mohon izin foto bersama kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Selanjutnya mengepalkan tangan sebagai bentuk semangat kita hari ini. 3, 2, 1. Sekali lagi mohon izin 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk seluruh peserta, tamu undangan, dan juga terima kasih kami haturkan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang sudah hadir pada hari ini. Demikian serangkaian acara penutupan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 22 tahun 2023. Terima kasih atas kehadiran tamu undangan semua. Saya Arina Syifa pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketemu lan kelangan kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awan dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan aku maca koran sarungan kowe plonco dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan wis beda dalan. Berkui kangen-kangenan kadang beda pilihan nganti bedot balian mendongan baudan ketemu lagi langan kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Besok yen wis waya omah-omahan aku maca koran sarungan kowe plonco dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan wis beda dalan.